Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat setidaknya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan sore yang cukup cerah ini kami masih diberikan kesempatan nikmat sehat. Amin, amin, amin. Diberikan keberkahan di dalam melaksanakan kegiatan sehingga aktivitas yang sudah kita lakukan dari pagi sampai siang seperti ini, kita masih mempunyai semangat untuk bisa memberikan edukasi terkait dengan masalah kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Sobat desa yang saya hormati, tentunya sudah beberapa tahun terakhir ini kita melaksanakan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa. Dikandung maksud kita akan memberikan sebuah edukasi, evaluasi, termasuk penyampaian informasi terkini, baik itu kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan masalah pemerintahan desa, ataupun mungkin isu-isu strategis yang harus kita sikapi untuk bisa mensinergikan program-program yang ada di tingkat pusat, daerah, ataupun di tingkat desa. Sobat desa yang saya hormati, tentunya ini merupakan sinergi yang harus kita bangun. Tentunya kami juga mendatangkan Pak dosen yang tentunya ini menjadi sesuatu hal yang patut kami apresiasi. Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat desa, TAMP Kabupaten Batang, Pak Turno MPD. Terima kasih Pak Turno. Sama-sama. Sudah hadir di tengah-tengah kita untuk bisa melaksanakan kegiatan acara ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan semacam tema, yaitu pembentukan BUMDes dan evaluasi pelaksanaannya. Sobat desa yang saya hormati, tentunya kalau kita bicara tentang ekonomi desa, badan usaha milik desa ini menjadi semacam sarana ataupun mungkin wadah untuk bisa kita merumuskan bagaimana memetakan sebuah potensi unggulan desa yang tentunya ini nanti akan bisa memberikan semacam kontribusi terhadap pendapatan asli desa. Bicara tentang BUMDes, tentunya ada beberapa hal yang menjadi sebuah kajian kita. Program-program pemerintah pusat, bagaimana mensinergikan ekonomi desa melalui peran BUMDes. Saya rasa ini menjadi sebuah topik yang harus kita cermati bersama di dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan. Termasuk bagaimana kita menyiapkan BUMDes dalam segala permasalahannya. Karena bagaimana kita akan siapkan potensi unit usahanya, sedangkan kita untuk pembentukannya saja agak kesulitan biasanya di tingkat desa. Ada kalanya belum ada yang namanya unit usaha yang akan dilaksanakan, belum lagi keanggotaannya, kelembagaannya juga mencari orang-orang yang benar-benar, yang seperti apa sih kriteria pengurus BUMDes itu. Belum lagi kalau kita sudah masuk di dalam Kemenkumhamnya, kita berproses dengan sebuah regulasi, harus upload data, harus upload dokumen, harus upload mengenai beberapa hal yang menjadi semacam data-data dukung yang ada di regulasinya, standar operasional prosedurnya. Ini tentunya harus kita sikapi di dalam rangka memberikan sebuah edukasi dan wacana agar nantinya ke depan sobat desa ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, bagaimana menjadikan sebuah rumusan BUMDes yang bagus, BUMDes yang bisa memberikan kontribusi PAD yang ada di tingkat desa. Untuk itu sobat desa akan kita kupas tuntas setajam silat oleh Bapak dosen Turno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Ari. Waktu yang diberikan kepada kami, saya apresiasi sekali terkait kegiatan ini. Yang pertama, ketika kita bicara masalah BUMDes itu tidak lepas dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Karena rohnya di situ. Dan sudah beberapa kali direvisi, termasuk di Cipta Kerja itu yang merevisi kemarin, terakhir merevisi terkait
jabatan kepala desa itu, betul. jabatan masa jabatan kepala desa. Jadi gini, roh undang-undang desa itu kan jelas sekali di ayat 2 itu jelas lagi kewenangan lokal berskala desa, Pak Ari. Jadi kewenangan lokal berskala desa itu ya segala sesuatunya itu diserahkan pada desa, termasuk kebijakan, kemudian musyawarah dan lain sebagainya. Jadi desa itu punya kewenangan penuh itu. Tapi sayang banyak desa yang belum membuat perdes terkait kewenangan lokal desa. Harusnya ketika ada undang-undang itu, terus kemudian desa implementasikan terkait perdes kewenangan lokal berskala desa, karena di situ diberi kewenangan penuh terkait kebijakan, kemudian pembangunan dan lain sebagainya. Nah, terkait itu kalau kita lihat dari rohnya itu kan undang-undang desa itu kan memberikan gini, lur tak kei modal jenenge dana desa itu kan itu undang-undang desa itu kan melahirkan dana desa itu. Betul. Dengan adanya undang-undang desa itu lahir adanya dana desa kan. Lah gini cara gampangnya lur tak kei modalnya jenenge dana desa. Galian potensimu, potensi yang ada di kamu itu apa aja itu kan. Kemudian kebutuhan masyarakat apa saja. Nah itu disatukan itu antara kebutuhan dengan potensi. Lah nanti dibuatlah BUMDes itu kan kayak gitu sebenarnya rohnya. Tapi banyak sekali itu karena mungkin ini tadi kan evaluasi sih ya. Evaluasi khususnya di Batang itu kalau saya dulu waktu masuk awal ke Batang, saya itu dulu TA-nya di Brebes dulu selama 8 bulan, kemudian masuk Batang itu memang dulu itu tidak potensinya yang dikembangkan lebih dulu. Iya, kita mencari potensinya apa sih? Karena tiap desa-desa kan beda-beda potensinya. Betul. Tidak sama, itu kan? Lah, yang bahaya kan ketika disimpan pinjamnya macet, tapi BUMDesnya pakai simpan pinjam itu kan sama aja bunuh diri itu kan. Lah, dulu di Batang gini sejarahnya. Jadi tahun 2017-an itu memang disuruh untuk buat BUMDes itu kan dari Kementerian Desa Provinsi Jawa Tengah itu kan. Nah, di sana karena khususnya di Kabupaten Batang belum terbentuk itu makanya ngusulkan dulu struktur itu kan dan nama BUMDesnya. Akhirnya ya yang terjadi ya evaluasinya ya memang kurang maksimal kalau di Batang bilang. Hanya beberapa desa yang sudah punya unit usaha kayak kolam renang di Rejosari Timur. Kemudian di Brayo itu ada rismil itu kan karena potensinya memang pertanian di situ. Nah itu banyak sekali lah. Kalau lihat dari di Undang-Undang Desa, Undang-Undang Nomor 6, kemudian di PP 11 tahun 2021, itu kalau BUMDes itu kan dijelaskan di sini bahwa BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan atau bersama desa-desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau layanan lainnya itu kan. Itu jelas sekali di situ. Jadi bebas usaha apapun bisa di desa, tergantung potensinya apa. Yang sing payu didol ning desa apa? Yang penting jangan mematikan apa yang sudah dilakukan warga desa, masyarakat desa itu. Itu yang terpenting sebetulnya. Tapi ayo kita ke depan bagaimana agar desa-desa yang punya potensi, sebenarnya banyak di Batang itu banyak potensi. Di pesisir pantai itu kita punya pantai, kemudian di selatan itu kita punya pegunungan. Itu kan banyak tempat wisata, kemudian banyak air-air yang berlimpah sebetulnya. Tapi nggak tahu, belum tahu kalau kepala desa itu kan di pembentukan BUMDes itu kan berawal dari pemerintahan desa harus punya inisiatif. Kita mendorong kepala desa untuk bagaimana mempunyai inisiatif agar bisa mendorong untuk memakmurkan masyarakatnya kan. Karena memang kepala desa kan tugasnya untuk memakmurkan masyarakat toh. Nah, setelah kepala desa itu punya pikiran untuk memakmurkan, itu mesti akan melihat kebutuhannya apa itu kan, kebutuhan potensinya apa. Nah, nanti kapasitasnya mesti bagus kalau itu dilakukan. Jadi banyak fase yang dilakukan oleh
apa BUMDes untuk mendirikan sebuah BUMDes. Jadi itu ada 3 fase, Ya. 3 fase yang harus dilakukan untuk mendirikan sebuah BUMDes. Yang pertama tahap pembentukan BUMDes, yang kedua tahap pengelolaan BUMDes, ketiga tahap pengembangan BUMDes. Jadi saya pernah gini Pak Ari, pernah mengajak sebuah desa Ya. itu menanyakan potensinya apa gitu kan. Ya. Ternyata di situ itu desa itu banyak yang berprofesi sebagai penjahit levis. Ya. Lah, di situ semua masyarakatnya itu kerjaannya menjahit, Ya. tapi milik sanggan perusahaan lain. Ya. Sebetulnya kalau desa itu bisa mendirikan perusahaan sendiri, Ya. kemudian bisa memasarkan, itu Betul. ya makmur, Bagus. masyarakatnya akan makmur itu. Ya. Ya. Dulu pernah kepala desanya saya dorong ke inisiatif ke situ sudah nyantol gitu Iya, kan, iya. sudah mau mengikuti itu kan saran-saran saya. Terus kemudian Pak Kadesnya telepon ke Surabaya. Kalau misalkan saya buat levis itu dipanggil sebelumnya dipanggil BPD-nya. BPD dipanggil, kemudian karena kan itu harus musyawarah desa kan, melalui musyawarah desa dulu. Iya. Terus nanti baru menggali potensinya. Lah, sebelum itu sudah saya dipanggil antara BPD dan kepala desa itu rembugan di situ. Terus ngebel Surabaya. Ketika nelponnya gimana? Ketika saya buat levis, Iya. nanti situ bisa nerima enggak? Sana bisa. Iya, iya. Artinya apa? Pemasarannya kan sudah ada. Betul. Nah, tinggal bagaimana produksinya itu kan. Iya, iya. Lah, tapi akhirnya berjalannya waktu karena kebutuhan dari infrastrukturnya kurang, akhirnya tidak jalan. Jadi kita banyak kendala seperti itu, dan program-program yang harus dilakukan terkait BUMDes itu terkendala banyak itu. Terus kemudian SDM-nya Pak Ari. Iya, iya. Jadi di sini ada beberapa, saya mencuplik dari ini, dari PP 11. Iya. Itu terkait ini Pak Ari. Nah ini. Ya. Nah. Terkait BUMDes, idealisme BUMDes ya. Yang Ya. pertama, usaha-usaha yang diselenggarakan oleh BUMDes Ya. diharapkan adalah unit usaha yang dibutuhkan oleh warga banyak. Betul. Itu jadi kan gitu. Tapi ini masih banyak belum dilakukan oleh pemerintah desa. Iya. Hanya beberapa desa yang melaksanakan kayak listrik desa itu kan, Ya. pembayaran listrik, kemudian air bersih itu kan. Air bersih itu biasanya kalau yang dibumdeskan itu kayak Pansimas itu diusahakan menjadi unit usaha di Ya. BUMDes itu. Saya sepakat sekali Pak Torno. Karena memang masyarakat kita itu memang belum ada sebuah terobosan, itu satu. Belum tahu mengenai potensi yang ada di tingkat desa. Kalau tadi harapannya potensi-potensi unggulan bisa dijadikan semacam unit usaha, itu ternyata apa yang ada di tingkat desa itu belum bisa ngeh. Betul Nyilan sampaikan di tingkat daerah bawah nih barangkali Mun Sewu, dengan potensi-potensi unggulannya yang seperti apa yang dapat digunakan oleh teman-teman unit usaha di tingkat BUMDes, itu belum ngeh dia itu. Makanya memang pemetaan di tingkat desa yang tahu ya masyarakat desa itu sendiri. Betul. Desa itu sendiri melalui BPD-nya, melalui tokoh masyarakatnya, melalui kepala desanya, kita merencanakan dengan unit usaha yang sesuai dengan potensi alam, potensi yang ada di desa masing-masing. Betul. Sehingga tidak harus disamakan karena saat ini mungkin yang lagi internet barangkali semuanya pada internet semua, ataupun mungkin Samsat Budiman semua. Pada itu memang bagus karena ini bagaimanapun program pemerintah juga. Tetapi value-nya, potensi unggulan desa yang kita harapkan menjadi sesuatu ikonik yang ada di desa itu kan masing-masing. Yang mungkin pertanian, sektor pertanian mari kita kembangkan. Yang sektor perikanan juga kita bisa kembangkan. Yang sektor-sektor usaha yang lainnya bisa kita kembangkan. Nah kira-kira ini. Untuk memetakan ini, ketika panjenengan mungkin lihat di desa satu dengan desa yang lainnya seperti apa, minimal itu menjadi semacam sampling untuk teman-teman desa berproses. Monggo silakan Pak Turno. Iya, jadi gini, kita bisa mendekati kawan-kawan kepala desa itu
tidak dalam bentuk forum. Iya, Jadi iya. kita kawan-kawan kepala desa itu kan banyak yang apa ya, mohon maaf, ruh undang-undang desa itu belum terserap begitu Iya, 100% atau 90% lah, Iya, iya. itu belum. Jadi banyak yang masih masih bingung terkait apa yang harus dilakukan itu kan, banyak sekali yang Betul, betul. bingung. Jadi yang saya lakukan itu ya ketemu face to face, saya datang Iya. ke desa, kemudian saya lihat potensi itu kan, kayak tadi yang live itu Iya. saya ajak dongeng, itu kan, ajak dongeng. Kemudian setelah kita dongeng itu kita gali potensinya apa, Betul. gitu kan. Setelah Identifikasi. kita identifikasi, karena yang tadi yang jenengan bicarakan yang tahu kan kepala desa kan, dan desa, masyarakat desa. Makanya ada musyawarah desa itu. Nah, di situ kita bimbing ke arah situ. Jadi potensinya apa, kemudian ayo digarap, diberi modal usaha, nantilah. Ini yang menjadi, ada yang jalan Pak Ari, Iya, tapi iya. lucunya ada yang jalan. Iya. Terkait mengelola potensi ada yang jalan, tapi dilakukan oleh pemerintah desa, kan lucu. Karena kalau sebetulnya BUMDes itu kan kayak di BUMN itu, di RI itu BUMN itu kan, kalau di pemerintah provinsi itu kayak BPD, Bang Jateng itu kan unit usahanya pemerintah provinsi. Kemudian di kabupaten itu ada PDAM itu kan. Nah, kalau di desa itu kan BUMDes itu kan. Betul, betul. Nah, lucunya di Batang masih ada yang pemerintah desa mengelola, tidak mendirikan BUMDes. Jadi itu untuk evaluasi kita. Jadi kawan-kawan ini dari TPP ya terus berupaya agar mereka sudah jalan, bagaimana agar dibumdeskan. Lah, banyak sekali di daerah lain, di Kabupaten Konaha itu banyak sekali bumdes karena, mohon maaf, proses politik itu menjadi banyak yang gagal. Jadi karena SDM-nya diganti ketika jadi proses bumdes itu kan harus terlepas dari pemerintahan desa sebetulnya, harus independen itu kan, biar mereka diberi kewenangan keleluasaan untuk mengolah mengolah alam yang ada untuk sumber pendapatan desa kan kayak gitu. Nah, banyaknya BUMDes itu di Kabupaten Konaha, tidak di Kabupaten Batang, itu ketika sudah ada, sudah jalan, sudah berdiri, alatnya sudah ada, tapi ketika pergantian pemilihan kepala desa, ganti kepala desa, ngurusnya diganti semua. Akhirnya apa? Ribut di internal itu kan. Iya. Itu evaluasi kita. Betul, evaluasi kita bagaimana kita kesulitan ketika melawan politik desa. Tidak bisa kita memberikan masukan pun harus membimbing dari nol SDM-nya. Itu ya banyak yang terjadi di Kabupaten Konaha itu banyak terjadi. Nah, mungkin di Batang nanti bisa diingat. Iya, terima kasih Mas Turno. Ini menjadi sebuah evaluasi kita bersama. Bapak Kepala Desa tentunya harus menyikapi secara arif dan bijak. Iya. Tidak bisa seorang kepala desa dengan segala kewenangannya tiba-tiba dengan segala sistem yang sudah terbangun beberapa tahun yang lalu, karena hanya berbeda kepemimpinan, berbeda sebuah warna, akhirnya apa yang sudah berjalan baik dengan serta-merta diganti begitu saja tanpa ada sebuah regulasi yang menyertai sebuah kajian-kajian yang tepat, sehingga apa yang sudah terbangun hilang begitu saja. Kira-kira kalau hal itu terjadi dalam regulasi, karena memang BUMDes itu adalah pembinanya kepala desa, apakah ya seperti itu ketika posisi selesai masa jabatan kepala desa, ketika ada semacam kegiatan akhirnya tiba-tiba BUMDesnya sudah berjalan, begitu saja bisa dilakukan seperti itu, atau harus ada mekanisme tertentu, Pak? Jadi gini, kalau BUMDes itu kita berpandangan seperti BUMD yang ada di Kabupaten Batang. Kalau kita bicara kan di Kabupaten Batang ya, jadi mesti jalan, saya jamin jalan. Karena apa? Mereka diberi independensi untuk mengolah apa yang menjadi unit usahanya. Nah, jangan sampai tadi yang korban politik kemudian ganti kepemimpinan terus karena bukan orangnya terus diganti itu mesti akan menjadikan kolab kan. BUMDes itu tidak jalan, nanti di internalnya ribet aja. Nah, di
di situ ketika kita memandang kayak di BUMD, kemudian BUMN, walaupun saya terlepas dari banyak utang dan lain sebagainya, kita tidak bicara itu ya. Tapi itu independen betul pelaksanaannya. Jadi diberi kewenangan yang leluasa untuk SDM-nya untuk berinisiasi, berpartisipasi di situ. Karena BUMDes itu kan berawal dari musyawarah desa. Musyawarah desa, kemudian membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu kan, menggali potensi dulu, membuat tim, kemudian dipergeskan antara BPD dengan pemerintah desa. Jadi, dan tentunya Pak Lurah, kami sepakat sekali disampaikan oleh Pak Turno. Tidak serta-merta Bapak Kepala Desa dengan kewenangannya mengguntang-ganti kepengurusan tanpa ada semacam mekanisme yang jelas, apalagi mereka BUMDes yang sudah berjalan, sehingga berikan kewenangan, berikan keleluasaan, berikan akselerasi untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan semacam program-program melalui kegiatan BUMDes yang ada. Dan satu hal Pak Turno, barangkali kami juga mengevaluasi teman-teman BUMDes ini banyak yang kesulitan terkait dengan masalah pendirian Kemenkumham. Ini yang perlu kita cermati bersama. Kita evaluasi flashback. Ada kalanya beberapa BUMDes sudah mulai berproses dengan kegiatannya, tetapi Kemenkumhamnya kita harus berproses, harus upload data, harus membuat semacam dokumen, harus membuat semacam data-data dukung, tetapi kesulitan di dalam upload datanya. Ataupun mungkin ada kesulitan-kesulitan lain, kira-kira nih fasilitasi yang dilakukan oleh TA seperti apa kira-kira ini? Jadi gini, sebetulnya TA, pendamping desa, pendamping lokal desa, itu sudah berupaya maksimal. Jadi kita itu ditarget sama pemerintah desa. Bagaimana agar BUMDes itu bisa terdaftar, bisa terlegal di Kementerian Desa. Karena sebetulnya Mas Ari itu keuntungan bagi desa. Karena apa? Daftar Kemenkumhamnya tidak bayar. Betul, gratis. Toh. Kalau jenengan ini tahu cara pendaftarannya mudah. Selagi kita punya datanya, kita upload saja. Itu sudah sana tinggal nunggu pengajuan nama itu kan. Namanya nanti ada yang sama enggak itu kan? Nanti ada sama direvisi gitu kan. Itu cuma itu yang bolak-balik itu di pengusulan nama. Kemudian nanti kan di linknya sudah jelas ini kan, untuk cara pengajuan nama dan pendaftaran pada milik desa, usaha milik desa, itu sudah jelas sekali di sini dan gampang ternyata, tidak ada cuma kemauan desa itu kadang itu yang masih perlu kita dorong. Kemauan desa yang harus kita dorong. Makanya Bapak Ibu Kepala Desa yang saya hormati, Sobat Desa tentunya jangan sungkan, jangan ragu untuk bisa komunikasi dengan pendamping desa sehingga akan terfasilitasi. Saya rasa kalau hanya sebatas mengenai perizinan, kalau ada semacam komitmen dengan desa, pengurusnya jelas, kelengkapannya jelas, pendamping desa dan TA barangkali akan bisa merumuskan dan memfasilitasi untuk proses Kemenkumhamnya, Mas ya. Iya. Kita selalu standby. Malah kita mengejar mereka untuk agar bisa satu kabupaten itu punya BUMDes semua dan terdaftar semua dan BUMDesnya BUMDes abal-abal. Dari 239 desa, kira-kira yang sudah berkemenkumham berapa dan yang sudah barangkali masih proses berapa? Ini butuh sebuah perencanaan kita, karena saya yakin target ke depan ketika program-program desa yang mandiri yang nanti akan bekerjasama dengan BUMDes yang nanti akan menjadi semacam embrio terkait dengan masalah pengembangan ekonomi desa, tentunya kerjasama yang dibutuhkan adalah Kemenkumham itu tadi. Kira-kira yang sudah terdaftar berapa, yang belum berapa, yang proses berapa, ada datanya nggak kira-kira itu? Ya, berkisar 30% Mas Ari, 30% yang masih terdaftar itu. Makanya kita masih kerja keras berupaya agar BUMDes, dan harapannya gini Mas Ari, tidak cuma hanya terdaftar itu, bukan seperti itu, tapi agar BUMDes itu benar-benar aktif dan jalan dan sehat, itu karena gini, ketika gambarannya gini ya tadi undang-undang desa yang saya ceritakan itu duitnya orang muspro gitu. Ketika untuk modal usaha, punya unit usaha, kemudian bisa menghasilkan PAD, kemudian bisa minimal untuk mensejahterakan masyarakat itu kan, paling tidak bisa bangun
misalkan kebutuhan jembatan itu bisa bangun dengan PAD-nya sendiri. Betul. Kemudian bisa memberdayakan, kan ada pembangunan pemberdayaan. Ya. Bisa masuk semua kan? Betul. Kalau itu bisa ditopang dari PAD, Ya. wah hebat sekali desa. Iya. Saya baru masuk ke Mandiri itu kan. Lah sayangnya di Batang saya belum melihat ada yang seperti itu. Ya itu ya Nun Sewu. Kalau harus Pak Ari harus Tadi berbanding ke Ponggok itu. Ya, kami ingat sekali apa yang disampaikan Pak Turno ini. Artinya apa? Tidak sekedar kita hanya membuat semacam Kemenkumham saja, tapi bagaimana kita merumuskan unit-unit usaha yang benar-benar berkelanjutan. Betul. Tidak hanya sekedar kita hanya memberikan semacam syarat Kemenkumham hanya untuk menyondol alokasi anggaran dana desa, setelah itu dialokasikan tetapi tidak ada manfaatnya, buat apa? Betul. Iya kan? Yang terjadi kan seperti itu. A'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai seperti itu. Tetapi paling tidak PAD. paling tidak PAD. Maksud kami gini, sebuah regulasi yang ada dengan adanya Kemenkumham memberikan semacam kekuatan secara psikologi dalam sebuah kepengurusan, sehingga konsep awal unit usaha yang sudah terbangun melalui Musdes waktu pas pembentukan awal itu, mereka akan bisa melihat, membaca situasi, oh iya, dengan Kemenkumham yang ada, dengan unit usaha yang mungkin sudah berjalan, kita mau seperti apa nih? Ada program jangka panjang, program jangka pendek, program jangka menengahnya, itu akan tersusun, terkonsep. Dan paling tidak yang perlu kita garis bawahi, Pak Turno. Jadi kami ingin ada sebuah inovasi yang ada. Mungkin kita tadi banding ke Ponggok, ngapain kita harus ke Ponggok? Kalau ada unit usaha yang benar-benar BUMDes kita itu ada. Telah Nunseo yang ada di Tresono. Mana itu Kolam Renang itu? Rejo Sari Timur. Apalagi yang ada juga di mana itu BUMDes yang di Warung Asem. Yang awalnya juga ada semacam kegiatan sampahnya juga itu juga bagus juga. Nah, kami pingin kita punya desa binaan melalui BUMDes ini. Tentunya akan kita cover mengenai unit-unit usaha yang potensial. Barangkali bisa kita petakan yang kaitannya dengan masalah pertanian, mungkin mana tuh daerah pertanian yang mempunyai semacam konsep BUMDes yang baik lewat tanah unit usaha pertanian. Yang lewat perikanan barangkali mungkin dari sisi pesisir barangkali. Kira-kira kita petakan mana nih daerah-daerah pesisir yang memungkinkan untuk bisa kita alokasikan menjadi semacam percontohan untuk perikanan barangkali. Yang terkait dengan masa dunia usaha. Dia bisa mensuplai unit usaha kaitannya dengan masalah mungkin sektor industri barangkali. Kerjasama dengan industri. Wah, luar biasa sekali kita itu. Kita itu kaya, berbeda dengan desa-desa yang lainnya. Nah, dari situ memang butuh pemetaan. Makanya kami pingin ini Indonesia teman-teman yang ada di pendamping desa dan TA bisa memberikan sebuah pemetaan potensi BUMDes yang mana sih yang bisa dijadikan semacam pilot project. Desa binaan yang akan kita bangun sehingga akan bisa muncul BUMDes ini loh. Batang ini juga tidak kalah dengan desa lain, dengan kabupaten lain. Minimal kalau contohnya wis ono ning daerahnya dewe. Dan satu hal, kami ingin mengkawinkan antara BUMDes dengan potensi yang ada, tidak hanya potensi sekedar barangkali ini saat ini sudah mau masuk ke sentra industri nih. Nah, bagaimana nih peran BUMDes dengan dunia industri yang ada nih? Gak usah jauh-jauh. Kalau kemarin informasinya BUMDes yang ada di Gringsing sudah mau kerjasama dengan KITB barangkali, melalui cateringnya barangkali, ataupun mungkin penyediaan yang lainnya dibutuhkan di perusahaan. Indah sekali itu. Kira-kira Mas Turno, yang nanti konsepkan ke depan apa nih dengan BUMDes yang sesuai dengan sebuah arah kebijakan pemerintah desa kita? Jadi gini Mas Ari, iya. Saya itu pernah bermimpi, berawal dari saya jadi TA, itu kan saya harus kerja ben ora sumbung gitu ya. Betul. Saya punya cita-cita itu dulu waktu masuk Batang, tahun 2016. Setelah dari Brebes saya belajar 8 bulan, itu saya melihat di Batang itu kan daerah sendiri. Jadi saya paham lah daerah 15 kecamatan itu paham. Saya dulu pingin sekali, pingin di tiap kecamatan itu punya percontohan Pak Ari. Betul. Paling tidak satu lah gitu kan. Dan kerja ora suwung gitu kan. Betul. Berisi gitu kan. Tapi ternyata setelah kita dalami,
itu banyak persoalan yang muncul, Iya, iya. termasuk satu politik desa itu. Aduh, Iya. politik desa lagi. Iya, iya. Iya. Jadi Menyadari. saya itu di Merayu itu bagus itu. Iya. Itu dulu kita tanya potensinya apa? Potensinya kan pertanian. Iya. Belum ada rismil toh, akhirnya buat iya, rismil. iya. Tapi sekarang jalan enggak itu. Iya, iya. Kan kalau saya cerita Iya. dengan kadesnya kan harus minta Iya. modal terus kan. Bahkan saya datang ke sana pun ketika melihat bumdesnya minta modal itu kan. Iya, iya. Harusnya kan alat sudah ada, Betul. tempat sudah ada. Kemudian yang ngerismil kan sudah ada itu Iya. kan. Sawahnya kan luas. Betul. Nah itu aja kan diberdayakan, kemudian berdayakan. Tidak tahu persoalannya itu di SDM atau apa. Kayak kalau saya lihat di SDM. Jadi itu Mas Ari. Terus kemudian kenapa di Batang banyak yang belum belum Kemenkumham, Iya. belum didaftarkan badan hukumnya. Iya. Itu karena memang di badan hukum itu kan harus punya unit usaha yang Betul, jelas. betul. Kalau di Batang kan masih banyak desa-desa yang belum punya unit usaha. Iya, iya, iya. Padahal ya potensinya ada. Makanya saya sangat-sangat berharap pendamping desa bersama dengan masyarakat coba arahkan pemetaan mengenai potensi desa yang sesuai dengan yang ada di desa. Contoh, di daerah Pacet semampir dengan daerah-daerah pegunungan yang secara iklim ini sangat memungkinkan untuk peternakan. Tentunya ini membuka sebuah cakrawala bahwa ternyata potensi unggulan peternakan, entah itu sapi, entah itu mungkin kambing, apalagi saat ini ada semacam Nestle yang mampu menampung keberadaan susu. Ini luar biasa sekali loh Mas Torno. Nah, hal ini yang kami berharap teman-teman pendamping desa, TA bisa melihat, mengawal sebuah pencapaian kewirausahaan yang ada di tingkat desa melalui BUMDes ini. Memang pemetaan ini sebenarnya kalau seandainya unit usaha di tingkat desa itu bisa dilihat, bisa dipetakan, itu akan mudah. Tetapi kalau seandainya memetakan potensi desa saja tidak bisa, nah bagaimana melihat potensi nanti akan mengembangkan daerahnya, kan seperti itu. Gak usah jauh-jauh kami melihat Pacet sama daerah-daerah sekitarnya saja, semampir. Yang jelas itu sudah menjadi pilot projectnya Nestle. Kan luar biasa sekali itu. Nah, maksud kami, kira-kira upaya ke depan yang harus kita kembangkan melalui jejaring unit usaha, potensi unggulan desa, dengan dunia usaha, dengan teman-teman yang ada di tingkat desa, ayo kita satukan persepsi. Agar roh mengenai BUMDes ini benar-benar mencapai harapan, kemakmuran masyarakat, PAD desa, yang arahnya adalah untuk kemandirian desa. Kira-kira gitu Pak Tono. Iya, jadi saya nyambung Mas Ari tadi terkait Nestle. Iya, iya. Nestle itu saya punya teman manajer di Nestle. Iya. Dulu itu sudah diceritakan sama saya udah lama itu. Iya, Pertama masih berdiri itu, Iya, masih iya, mendirikan iya. Nestle itu, dia udah cerita. Iya, iya. Karena saya aktif di pemberdayaan desa, itu sudah saya ceritakan sebetulnya dia menawarin saya terkait iya, iya. kebutuhan susu di Nestle itu banyak, tapi sekarang masih ngambil di daerah Boyolali, Iya, Jawa iya. Timur itu kan. Betul. Akhirnya kan harus ada koperasi kayak di Pacet itu kan koperasi itu Iya, yang iya. koperasi. Iya. Lah, saya pernah cerita di Wonotunggal, Iya. Kades Wates, Kades Siwate itu sudah pernah tak tawarin kayak gitu. Tapi kayaknya kurang greget itu, kurang nyantel karena mungkin suhunya yang kurang cocok di daerah bawah itu kan untuk susu sapi. Iya. Bukan itu sapi perah itu. Jadi mungkin kurang cocok jadi belum ada tindak lanjut. Oke. Akhirnya sudah ditindaklanjuti di Pacet, tapi itu bukan BUMDes, itu masyarakat secara umum, kemudian koperasi lah. Berarti apa? Desa itu kurang peka terhadap itu kan kayak gitu. Iya. Terhadap itu. Makanya kami berharap melalui kegiatan administrasi pemerintahan desa ini kami ingin membangun sebuah komitmen bersama antara pemerintah daerah, desa, dinas terkait untuk bisa mensukseskan untuk kemandirian desa. Kira-kira Mas Tono dengan keberadaan kegiatan laboratorium administrasi pemerintahan desa ini yang terkait dengan masalah BUMDes, kita simpulkan apa nih kira-kira agar nantinya teman-teman sobat desa ini bisa memberikan sebuah inovasi terkait dengan masalah pengembangan BUMDes yang ada di tingkat desa. Ya, saya hanya mengajak gini. Ayo, yang belum ada BUMDesnya, banyak sekali potensi yang belum tergali di Kabupaten Batang. Banyak hutan di daerah selatan itu, kayak Keteleng. Itu ada puncak bagus itu. Kalau itu airnya juga banyak di Keteleng. Betul. Itu dibuat kolam renang, kemudian
gardu pandang, Iya, iya. terus di situ tempat-tempat permainan anak itu bagus sekali. Iya, Dulu pernah saya MOF itu, Iya, MOF sama masyarakat. iya, Nah, banyak potensi-potensi yang ada di di Kabupaten Batang yang belum terlihat. iya, Karena kayak di yang sudah ada aja harusnya ada kerjasama dengan sekolahan-sekolahan kan. Iya, Kayak kolam renang itu kan betul. sekolah-sekolah kan butuh Iya. untuk renang dan lain Betul. sebagainya. Di Tersono itu Iya. nggak ada loh kolam renang, cuma satu itu Iya, Kerjasari Timur. Iya. Kalau dia pengelolanya bagus, Iya. inovasi, Iya. mesti akan bagus, Oke. akan maju. Tentunya satu kalimat untuk teman-teman sobat desa terkait masalah BUMDes apa kira-kira, sampaikan. Kalian potensimu, cari potensi apa yang ada di desa Anda, cara gampangnya sing payu apa, Iya. sing didol ning desa Anda. Iya, Itu kemudian buatlah BUMDes, Iya. dibuat unit usaha, iya, pengen mendapatkan PAD. Insya Allah terkait badan hukum kita bantu, karena kita tugasnya memang untuk mempercepat agar BUMDes dapat berkembang dengan cepat. Oke, Gitu. terima kasih Pak Truno. Kami semua Des Kabupaten Batang tentunya memberikan sebuah apresiasi kepada BUMDes yang ada di desa Panjenengan semua. Yang tentunya ini merupakan sebuah kegiatan yang luar biasa karena BUMDes merupakan soko ekonominya desa. Galilah potensi desamu untuk bisa mengembangkan daerahmu dengan kemandirian desa. Tentunya dengan PAD desa akan kita gali bersama. Mudah-mudahan sobat desa, masyarakat yang maju akan diawali dari badan usaha desa yang lebih maju. Amin. Dan tentunya ini akan bisa garap, akan kita fasilitasi agar desa lebih berdaya menuju kemandirian desa. Nugroho Ari di Sumberdes Kabupaten Batang beserta Pak Turno menyampaikan mengenai kegiatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses, salam Merdesa. Sukses.